Hai. Balik lagi di channel Yati. Hari ini kita mau ngebahas tentang fokus ya. Dan itu terkadang menjadi masalah buat kita untuk mengerjakan sesuatu pastinya. Nah, terkadang gini nih, kita udah niat pengen ngelakuin ini, pengen ngelakuin itu, tapi kita kadang suka tergoda sama hal-hal yang tidak penting, teman-teman. Gitu. Misalnya kita pengen kita pengen masak ya, tapi kita tuh tergoda dengan hal-hal yang gak penting seperti sosial medianya kita ya, dengan handphone kita yang berbunyi notifikasinya. Setelah kita lihat ternyata notifikasi dari Instagram atau Facebook atau WA. Nah, sekalinya kita ngeliat, langsung aja tuh kita scroll ke bawah dan kita hilap. Ya kan? Nah, jadi kita tuh sibuk dengan scroll dan gak terasa itu udah berlalu sejam 2 jam, sampailah waktunya untuk makan itu udah tiba dan masakan kita nggak ada. Nah, itu teman-teman, itu tuh yang dinamakan kalau kita itu nggak fokus mengerjakan pekerjaan kita, ya kan? Jadi di sini Yati mau kasih tahu tips untuk tetap fokus ya. So, yang pertama itu adalah buat list, teman-teman. Tuh, jadi kita harus buat daftar dulu untuk si pekerjaan kita tadi apa. Misalnya kita buat dari malam nih ya, kita mau nyapu, kita mau masak, nyuci piring, terus kita mau promosi ya, terus mau jualan, mau merekrut misalnya karena saya Oriflame ya. Jadi terus juga kita mau sharing sama teman-teman, jadi kita tulis semuanya. Jadi kita dahulukan yang mana nih gitu, kita prioritaskan yang mana kegiatan kita. Misalnya kalau yang udah kita tulis tadi itu, kita yang urgent itu yang kita harus ngerjain pekerjaan rumah dulu, ya kan? Kita harus nyapu dulu, kita harus nyuci piring dulu, atau kita harus masak dulu gitu, biar setelah pekerjaan rumah itu selesai, kita juga bisa mengerjakan pekerjaan yang lain dengan tenang dan aman, santai gitu ya. Terus setelah dari situ kita lihat lagi nih, mungkin kita mau promosi, ya udah kita kerjakan dulu yang namanya promosinya, teman-teman. So kita promosinya pakai apa? Kalau pakai flyer biasanya, ya udah kita promosikan dulu, kita singkirkan dulu pekerjaan-pekerjaan yang lain dan pikiran-pikiran yang lain gitu ya kan. Terus juga kalau misalnya kita tadi pengen jualan, ya udah kita fokus dulu jualannya gitu. Misalnya kita kalau jualan itu suka upload di sosial media, ya udah kita upload dulu beberapa produknya kita, teman-teman gitu. Dan untuk notifikasi yang masuk dari handphone, coba dulu untuk dimatikan dan coba dulu untuk nggak dilihat gitu, teman-teman. Baru kita kerjakan lagi pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita list tadi. Jadi tetap diprioritaskan mana yang paling penting dan butuh cepat selesainya. Yang kedua, tentukan waktu pekerjaan kamu ya. Jadi kayak Yati bilang tadi nih, kita tentukan jamnya. Misalnya pagi-pagi kita ngapain ya, itu yang lebih spesifik sih teman-teman, harus kita tentukannya. Misalnya jam 8 kita itu udah harus masak, dan jam 9 kita itu udah harus selesai. Terus kita tentukan tempatnya, kita udah pasti masak di dapur ya teman-teman ya. Setelah itu udah habis dari situ, kita tentukan lagi jam berapa. Mulai dari jam 9 itu kita coba untuk promosi sampai jam 10 atau jam 11 gitu ya kan. Kita tentukan di mana, oh kita mau ngerjainnya itu di rumah melalui sosial media kita. Sosial media seperti apa? Seperti Facebook, ya udah tentuin aja gitu. Selama waktu-waktu itu jangan mengerjakan pekerjaan yang lain, teman-teman, ya kan. Selanjutnya itu apa? Kita mau sharing ya sama tim-tim. Terus jam berapa? Misalnya jam-jam 3 atau jam 4 gitu. Terus kita mau buatnya di rumah atau di cafe atau di lapangan gitu ya kan, terserah. Terus kita mau sharingnya itu sama siapa dan mau men-sharingkan apa. Jadi kita tentukan dulu itu, teman-teman. Jadi kita itu bisa menjadwalkan kalau kita sharing itu 2 jam atau 3 jam, udah selesai. Setelah itu kita harus mengerjakan pekerjaan yang lainnya juga gitu ya. Jadi tetap fokus, teman-teman. Dan yang ketiga adalah singkirkan semua hal-hal yang membuat kamu tergoda, teman-teman. Ya,
Nah, untuk sekarang ini apa sih yang membuat kita tergoda? Yang paling membuat kita tergoda itu adalah handphone pastinya dan sosial media pastinya. TV bisa jadi ya kan, jadi kita singkirkan dulu teman-teman, atau buku novel ya, kita singkirkan dulu. Jadi kalau kita lagi mengerjakan apa-apa, kita singkirkan dulu yang namanya handphone, letakkan agak jauh di belakang atau letakkan di mana yang kira-kira tidak mengganggu kita ya kan. Terus kalau misalnya kita mengerjakannya melalui handphone, kalau bisa itu notifikasinya itu tolong diabaikan dulu sampai jamnya kita itu selesai gitu teman-teman. Jadi untuk hal-hal seperti itu kita harus singkirkan dulu sementara sampai pekerjaan kita itu selesai ya. Dengan begitu kita nggak akan meleset dari perkiraan kita untuk mengerjakannya. Kalaupun meleset untuk melakukan pekerjaannya itu wajar ya teman-teman, karena terkadang ada hambatan lain yang tidak terduga. Tapi untuk hal-hal yang membuat kita tapi untuk hal-hal yang udah kita duga itu udah harus kita antisipasi dan kita singkirkan teman-teman. Terus juga ya, untuk melakukan ketiga tips tadi, untuk melakukan ketiga cara tadi, udah pasti nggak gampang di awal teman-teman, karena kita suka meleset pastinya. Untuk pertama-tama ngelakuinnya itu kita pasti enggak bisa setepat waktu itu dan nggak bisa seserius itu pastinya, karena dengan kebiasaan kita yang suka molor ngaret ya kan, terus juga suka tergoda sama hal-hal yang lain ya, itu udah pasti akan sulit untuk merubahnya dalam waktu beberapa hari aja. Tapi kita bisa mencoba teman-teman ya, karena hidup itu butuh perubahan ya. Terus butuh itu Terus hidup itu butuh peningkatan pastinya dan terus belajar ya. Jadi kalaupun kita gagal, coba lagi dan coba lagi. Kalau terus gagal, setidaknya kita udah belajar untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita udah melakukannya dengan rutin setiap hari, pasti kita akan terbiasa dengan list-list yang kita buat tadi, dan kita akan merasakan pekerjaan kita itu jadi lebih enak, ringan, dan semuanya bisa kita kerjain dalam waktu 24 jam gitu loh. Termasuk kita tidur itu bisa lebih tenang ya kan. Nah, kalau pekerjaan kita itu belum selesai dan kita nggak menulisnya di dalam buku, tapi kita mengingatnya semua di dalam kepala, udah pasti kita merasakan yang namanya apa ya, pusing, terus merasakan kalau pekerjaan itu banyak banget ya ampun, pokoknya di kepala itu riweh, udah nggak tahu bilang lah pokoknya ya, pasti ya begitu ya. Nah, tips-tips ini bisa dicobain ya teman-teman ya. Oke, sekian aja video Yati kali ini tentang fokus ya. Nantikan video-video selanjutnya.